Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera wabarakatuh. untuk Waalaikumsalam kita warahmatullahi wabarakatuh. semua. Bapak Ibu, mari sebelum pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau sudah sering masuk di kelas kita dan kali ini beliau masuk kembali tapi beliau akan menyampaikan materinya adalah bimbingan ataupun coaching. Perlu kami sampaikan kepada Bu Amirah bahwa di jam yang sama kelompok satu, kelompok 3, dan kelompok 4 juga melaksanakan coaching. Eh, ada kelompok satu Pak Mutadi, kemudian kelompok 4 itu Bu Aminah, dan kelompok 3 Pak Rois. Kelompok 2 Bu Dr. Amirah, dan kami mohon Bu Amirah untuk memberikan pembekalan, pembimbingan kepada adik-adik kita, utamanya kelompok 2 dalam menyusun rancangan aktualisasi. Mudah-mudahan dengan bimbingan Bu Amirah ini nanti tidak ada kendala yang berarti. Artinya rancangan aktualisasinya mudah-mudahan bisa tersusun dengan baik. Untuk waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Ibu Amirah Ambarwati. Monggo Bu Amirah, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Sahrul. Adik-adik semuanya, selamat sore. Siang menjelang sore atau sudah sore ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik Waalaikumsalam semuanya warahmatullahi sehat wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam Salam sejahtera dan shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Adik-adik kita langsung saja ya. Ini pertemuan pertama ya. Ini pertemuan pertama. Sebentar, saya tak nutup pintu dulu. Ya. Oke, baik. Ini pertemuan pertama, terus pertemuan keduanya langsung besok ya, adik-adik ya. Iya, Saya, Bu. Iya, Bu. Kalau Iya, di Bu. betul jadwal ya. Nah, begitu. ini kalau di jadwal gitu. Maksud saya gini, nanti untuk waktu kita fleksibel ya. Infonya Iya. pokoknya selalu pantau apa WA grup gitu. Karena saya besok itu, Anda kan besok harus menyelesaikan agenda 3 dulu toh. Atau ini sudah selesai agenda 3-nya? Masih ada besok, Bu. Satu Masih lagi ada besok, besok ya? Bu. Terakhir. Oh Iya. lah ya, makanya nggih. Makanya besok kita lihat kemungkinannya Anda besok Zoom itu kemungkinannya kalau tidak sore terpaksanya malam karena besok sore itu saya dalam perjalanan gitu. Khawatir nanti saya bisa. Ini seperti ini pun saya tethering gitu ya. Cuma khawatirnya kalau di perjalanan itu tidak stabil jaringannya gitu ya. Jadi terpaksanya umpama malam nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Bu. Jadi, nggak apa-apa, Bu. Siap mau. Nggak Gak apa-apa, Aman Bu. apa-apa, ya, Bu. ya wes. Pokoknya yang penting nanti apa diantarkan sebentar oleh panitia. Sudah ada yang record, wes ora apa-apa. Nek adik-adik pasti anu serius. Yang penting sehat kabeh, semangat kabeh gitu ya. Oke baik, adik-adik nanti untuk coaching ini kita punya 4 kali pertemuan, gitu ya. Maksudnya biar Anda itu mulai mengatur speed strateginya dan kecepatan kerjanya gitu. Pertemuan pertama kali ini saya akan memberikan bekal secara umum dulu gitu ya. Lalu nanti saya akan sedikit review bahan-bahan yang sudah Anda terima di agenda 1, 2, dan 3. Lalu nanti kita akan melihat janjinya apa sih relevansi Anda belajar agenda 1, 2, 3 bisa melaksanakan habituasi untuk nanti mengaktualisasikan dan Anda yang mau buat rancangan itu janjinya hubungannya, relasinya seperti apa, gitu ya. Jadi saya bukan mau ngecek materinya secara teoritis, enggak. Anda saya anggap sudah belajar MOOC, kemarin sudah pendalaman dengan ya atau pengajarnya dari agenda 1 sampai 3.
saya berharap Anda sudah clear gitu ya. Jadi outputnya bukan hanya sekedar pemahaman, tapi bagaimana dengan apa yang Anda pahami, Anda bisa menerapkan, mengimplementasikan di tugas-tugas hariannya. Kan gitu ya adik-adik ya. Oke, nah nanti dan ini rasanya kita di agenda satu kan sudah ketemu ya, adik-adik sudah kita fasilitasi, kita dampingi, Anda juga sudah paparan walaupun tidak dan belum semuanya gitu, baru sampel ya tentang isu-isu apa yang Anda temukan di tempat tugasnya. Nah, kalau yang kemarin baru latihan, maka ini nanti Anda harus sudah memfinalkan gitu, karena pertemuan kita cuma 4 kali. Dan pertemuan berikutnya Anda sudah seminar. Jadi rancangan Anda nanti akan diuji. Gitu ya, nanti ada tim yang menguji. Neng rasa wedi karo ujian. Yang penting wong itu isu Anda yang menemukan Anda, apa yang Anda akan lakukan dan tawarkan sebagai solusi kegiatannya opo, Anda juga yang melaksanakan. Nah, nanti nih ada ujian atau pertanyaan-pertanyaan harus bisa jawab. Gitu ya. Oke, wes gambarannya begitu. Jadi di pertemuan ini saya memberikan gambaran dulu gitu. Mulai besok gitu ya, dan 3 pertemuan berikutnya baru saya akan mempersilahkan Anda untuk bergantian menyampaikan apa yang sudah Anda buat gitu ya. Mulai judulnya sudah fix jadi ini opo, kemudian bagaimana tapis isunya gitu ya, bagaimana penyebab-penyebabnya, mengapa kok terjadi begitu, lalu Anda memberikan solusi apa, bagaimana relevansinya dengan berakhlak, dan seterusnya. Saya izin share screen dulu. Mana ya? Agenda. Ah, ini. Nih, sudah nampak ya di layar laptopnya. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana relasi atau hubungan antara masing-masing agenda eh, dengan agenda lain dan hubungannya dengan rancangan aktualisasi yang akan Anda implementasikan atau laksanakan di masa habituasi. Gitu ya, adik-adik ya. Nah, ini struktur kurikulum kita kan ini ya, isinya ya, ada agenda 1, 2, 3 gitu. Maka nanti di bagian agenda 4 ini tinggal menggabungkan kemanfaatan dari konsep-konsep yang Anda terima di agenda 1. Gitu ya. Coba masih ingat nggak agenda 1 poin penting yang harus Anda tangkap apa kemarin? Siapa mau menyampaikan? Halo. Mohon izin Ibu menyampaikan sedikit Monggo, Mas Hasan, gimana? terkait penemuan isu, Bu. Terkait penemuan Terkait isu gitu ya. Nah, isu yang harus Anda cari, isu yang bagaimana kemarin, Mas? Kategorinya, kriteria isu atau kategori isu yang bisa diangkat atau boleh diangkat gimana kemarin? Yang lain boleh melengkapi ya, yang lain boleh melengkapi nih. Ini bukan hanya tanggung jawabnya Mas Hasan tok untuk jawab loh ya. Ini semuanya harus punya pemahaman yang sama. Gimana? Anda harus mencari isu yang seperti apa? yang ada masalahnya, Bu. Masalah Yang dulu. ada masalahnya gitu ya, yang Oh, berupa masalah gitu ya. iya. Coba hati-hati yang lalu berkali-kali saya mengingatkan jangan keliru mengidentifikasi. Anda menyatakan itu masalah tapi baru sebabnya ternyata ya. Kemarin banyak yang gitu kan. Nah, ini kok jombal ini loh ya. Jadi waktu kita biar efektif baca ulang apakah yang Anda angkat dan jadikan sebagai isu. Berapa kemarin jumlah isunya? Yang perlu dicari berapa? 5, Bu. Lima, Bu. 5, tapi Anda mencari isu itu aslinya ora 5 tok. Anda harus bisa menemukan banyak masalah, di antara sekian masalah itu ambil 5 saja, kan gitu ya. Nah, nanti mana tahu itu Anda apa namanya ditanya pada saat ujian besok berapa masalah yang Anda temukan gitu. Ternyata malah golek memang sengaja 5. Enggak ya, 5 itu yang diangkat gitu. Nah, adik-adik, isu yang Anda angkat itu prioritasnya isu yang bagaimana? Isu yang bagaimana itu? Berkaitan dengan tugas jabatan, Ibu. Oke, bagus sekali. Jadi pastikan isu itu prioritasnya adalah yang terkait dengan tugas Anda, gitu ya.
Kalaupun terpaksa tidak terkait dengan tugas Anda, bagaimana kemarin rambu-rambu kita mungkin bisa mengambil isu itu? Yang penting kita Catatannya bisa apa? mengintervensinya. Bisa mengintervensi, artinya ada wilayah kita di penyelesaian isu itu, gitu ya. Jangan sampai itu sesungguhnya tuh si orang lain, kita nggak punya kewenangan, gitu, ya. Oke, baik. Itu poin-poin penting itu sudah dilakukan ya. Nah, sekarang gini, mengapa Anda harus memiliki kepekaan tinggi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan? Memangnya kenapa Mbok wis ben wae kan yo engko paling ono sing menyelesaikan sendiri atau seiring waktu kok yo hilang-hilang dewe. Mengapa Anda harus terusik dengan itu? Ada yang tahu? Mbok ben ngono wae. Saya mau bilang, kenapa kok harus kita cari dan kita cari solusinya, Mbak Grace? Mungkin mau menyampaikan Karena audionya? ketika karena ketika kita bergabung menjadi ASN, Mm-mm, apapun mm-mm. yang ada di dalam instansi tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab kita, selama Oke, kita masih bisa good. mengintervensi. Yes, gitu ya. Jadi bahwa organisasi Anda itu rumah Anda yang kedua setelah rumah nyaman kita di bersama keluarga gitu ya. Jadi ada keluarga utama inti di rumah kediaman kita, tapi ada rumah kedua tempat kita mengabdikan diri terhadap apa yang Tuhan karuniakan pada kita agar ada manfaatnya untuk bangsa dan negara kita. Kan gitu ya. Nah, bicara tentang bangsa dan negara, kita jadi ingat kita punya nilai-nilai bela negara. Ayo, siapa yang ingat? Nilai bela negaranya apa wae? Halo, halo, siapa yang ingat? Nek lali buka kerpean, bukan untuk dihafal tapi harus dipahami kok. Cinta tanah air, Cinta tanah air. Oke, Mas Ivan, apa meneh, Mas? sadar berbangsa, dan Sadar berbangsa dan bernegara, bernegara. Yang lain boleh nambah? Atau Mas Ivan nek masih bisa menyampaikan kelengkapannya? setia pada Pancasila Mm-mm. sebagai ideologi ya, Bu. Oke, betul. Sebagai ideologi, lagi. Terus rela berkorban Rela untuk berkorban. bangsa, Oh ya wes, lagi satu lagi eh, kemampuan awal bela negara. kemampuan awal bela negara, gitu ya. Oke, clear ya. Jadi, mengapa Anda tadi harus repot-repot mencari masalah, mencari solusi, dan rupanya yang harus mengatasi solusi tiba yuk Anda sendiri. Itu sebagai wujud Anda itu cinta tanah air yang selalu siap siaga melakukan aksi nyata. Bukan dengan cara mengangkat senjata koyok pejuang 45 gitu ya. Kan ya durang ngerti dong zaman di Serung lahir gitu ya. Jangankan Anda, saya pun belum lahir gitu kan. Nah, maka wujud nyata Anda itu cinta nusa, bangsa dan negara kita adalah dengan menjadi PNS yang profesional kan gitu ya. Coba indikator profesionalisme Anda sebagai PNS itu dikuatkan dengan nilai-nilai apa saja? Apa sih ngiling? Ini materinya agenda 2 ini ya. Apa itu? Nilai berakhlak, Bu. Ya, berakhlak. Saya lihat nih Mas Ivan. Koncone oke, ayo. Apa itu berakhlak Bu, itu apa? nilai-nilai berakhlak Orientasi Ibu, pelayanan, Pelayanan, akuntabel, 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 terus kompeten, 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 lagi. harmonis, harmonis, Heeh, heeh. loyal, loyal, Oke. dan Iku apal apa kolaboratif. maca iku Donan? kolaboratif. kolaboratif. Hafal Iya, Bu, ayo maca kolaboratif. apa hafalan? Hafal Hafal Bu. Ibu. Insya Allah Terus hafal, Bu. Insya Insya Allah Allah. apa Bu? hafal ya. Ning aja mung Berakhlak. hafalan tok gitu ya. Karena nanti Anda dengan solusi yang Anda sedang coba tawarkan itu sesungguhnya sebagai perwujudan aktualisasi nilai yang Bu apal ke itu. Gitu ya adik-adik ya. Jadi orang mau apalan percuma apal tiba aksinya nothing gitu ya. Oke, termasuk tadi nilai-nilai bela negara tadi ya. Apa yang Anda lakukan? Misalnya, Bu, saya nanti akan membuat konten-konten, Bu. Nah, mengapa Anda repot-repot membuat konten? Oh, rupanya itu bagian dari Anda sedang mengimplementasikan nilai bela negara yang ini, Bu. Poin terutama di bagian sub atau indikator yang ini. Masih ingat ya, itu ya kemarin ya? Oke, baik. Nah,
nanti lanjutannya Anda juga membuktikan gitu atau menunjukkan bahwa aksi nyata Anda itu juga sesungguhnya dalam perwujudan Anda sedang mengaktualisasikan nilai-nilai dasar tadi. Loyalitas, jadi wujud nyata sikap loyal kuwi sing kaya ngopo dalam tugas Anda. Gitu ya. Oke, adik-adik ya, relevansinya sudah dipahami nggih? Nah, sekarang posisi yang ketiga, agenda tiga itu apa? Materinya tentang apa? Manajemen Manajemen Smart riset. ASN dan ASN dan Smart manajemen smart ASN ASN ASN. dan dan peran PNSN dan seperti kedudukan apa guru. sih harusnya manajemen ASN itu? Idealnya bagaimana? Mengetahui hak dan kewajibannya sebagai PNS. Mm-mm. Mengetahui hak dan kewajiban, duluan haknya apa kewajibannya? Kewajiban Kewajiban. dulu. Kewajibannya dulu. Nah, aku le muni ngono aja saiki tok lho ya. Ada sampean lho ya. Dahulukan wajibnya dulu yang dilakukan baru menagih hak jembok wale gitu ya. Jangan lupa Anda di tempat guyu kabeh iki wis krasa iki ya. Ya. Dan Anda di tempat tugas itu ingat Anda harus punya perspektif yang luas, yang fleksibel gitu ya. Karena ini kaitannya Anda mengimplementasikan konsep wawasan kebangsaan. Masih ingat ya? Jadi wawasan kebangsaan itu aja mainstream Bu, itu sukunya, wilayahnya, budayanya orang Mongono loh ya, termasuk budaya organisasi, termasuk karakter individu, termasuk pola kinerja individu. Jangan sampai ketika dihubungkan dengan manajemen ASN, Anda itu lebih dulu mengedepankan meminta hak ketimbang melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Itu ya. Pokoknya dieling-eling ya, sumpah nanggar ngantek ono sing aneh-aneh, kudu kelingan Bu Amiro. Ya, oke. Gila Mbak Kris guyang-guyu ya Mas Ivan barang kuwi. Ya wes, terus nanti kaitannya dengan Smart ASN opo? Apa itu yang dimaksud dengan Smart ASN? Tentang literasi digital gitu. Literasi digital. Maksudnya literasi digital di sini gimana? Relevansinya dengan pembicaraan kita tadi apa? Kemampuan untuk menggunakan media digital dengan bertanggung jawab, Ibu. Oke, gitu ya. Jadi untuk mendukung layanan-layanan, tugas-tugas Anda, pastikan Anda itu jangan sampai menjadi generasi yang ada di ujung zaman, gitu ya. Pemenang Anda ini kan ya termasuk Gen Z lah Anda itu ya. Cah nom-nom, gede. Mbak Umama apa ora? Ojo merasa tua dini gitu ya. Saya enom Anda itu, gitu. Nek dibanding Ibu Amiro jelas lebih tua Bu Amiro kan? Ya. Ojo sampai cang nom gaptek gitu ya. Maka tugas-tugas Anda biar lebih efektif, biar lebih maksimal, biar lebih bermutu, Anda juga profesionalismenya akuntabel gitu ya. Maka pastikan layanan Anda itu memanfaatkan apa perkembangan teknologi ya. Anda ketika bermedsos ya bermedsoslah secara santun, secara cerdas, harus edukatif gitu ya. Jadi nek posting ya ojo posting selebrasi to, ojo mung apa untuk selebrasi dan eksistensi diri. Halo, lagi di mari lo. Rasa kaya ngono kuwi. Boleh tapi ojo mung isine ngono tok. Gitu ya, adik-adik ya. Oke, wes. Itu nanti Anda hubungkan. Anda hubungkan. Dan jangan sampai begini ya, gara-gara Anda itu sedang belajar dan diingatkan dengan Smart ASN, lantas nanti semua layanan Anda itu arahnya ke digital KB, nggak harus begitu. Tapi kembali pada apa akar masalah yang Anda angkat itu penyebabnya apa, Anda bisa mengatasi dengan cara yang seperti apa. Gitu ya, adik-adik ya. Wes. Jadi ini relevansinya. Sekarang yang mau kita lihat adalah agenda 4 nih. Itu tadi agenda berapa tadi? Satu, dua, dan tiga 3. itu hubungannya begitu. Nah, sekarang di agenda 4 itu kan namanya kan habituasi itu adik-adik. Habituasi ya, saya tak ke sini langsung. Sudah. Itu bahannya sudah ada ya di BLC ya. Tapi nanti adik-adik, nah, ini kita lihat ke sini nih. Nih.
Ini aktualisasi dan habituasi. Jadi yang Anda bicarakan tadi, yang kita diskusikan ini adalah konsep, gitu ya adik-adik ya. Nah konsep-konsep indah yang nyenengke banget ketika Anda sampaikan itu, jangan hanya menjadi pengetahuan, jangan hanya pemahaman apa meneh hafalan, tapi harus Anda buktikan. Makanya pembuktian Anda itu dilakukan dalam masa aktualisasi, gitu ya. Makanya Anda diminta untuk membuat rancangan aktualisasi. Jadi yang dibicarakan tadi loh, itu wujud nyatanya, aktualisasinya nanti Anda mau melakukan apa. Itu ya adik-adik ya. Maka Anda diminta merancang, rancangannya bendalan, kita ada pertemuan-pertemuan 4 kali itu. Ketika rancangan Anda selesai, maka Anda diminta melaksanakan. Itu bagian dari tahapan agar Anda terbiasa di dalam melaksanakan tugas. Itu ya tugasnya pasti ada output yang jelas. Outputnya mengarahkan Anda menjadi ASN yang profesional, yang smart, karena memanfaatkan teknologi gitu ya. Itu Anda ini sedang masa latihan supaya ke depannya ketika latihan terus berulang-berulang akhirnya Anda menjadi terbiasa. Kan gitu ya adik-adik ya. Maka aktivitas untuk mulai membiasakan tadi itulah kenapa disebut masa habituasi. Gitu ya. Jadi habituasi kuwi maksudnya Anda latihan mulai saiki, sidik-sidik, sing penting nyata, konkret, real, iso dilakoni sesuai dengan tusi. Muga-muga itu menjadi kebiasaan kinerja Anda. Maka inilah awal Anda melakukan apa tadi? Habituasi. Itu ya adik-adik ya. Oke, lanjut ya. Nah, maka nanti saat Anda melakukan habituasi, Anda itu sedang melakukan hal-hal yang nek dilihat oleh orang lain, Anda itu, oh iya, memang pekerjaannya bagus ini, dan dia itu tahu apa yang mau dikerjakan, gitu. Itu yang nampak dan dilihat oleh orang luar, oleh kawan-kawan Anda, senior Anda, pimpinan Anda. Tapi hakikatnya jauh di bawah itu yang tersembunyi di pikiran Anda. Wong saya begini ini bukan karena pengen dilem, saya begini ini bukan karena saya sedang menjadi peserta latsar, enggak. Tapi saya sadar bahwa sebagai ASN, sebagai PNS, ya saya memang harus begini ini. Nah, itu hal yang tersembunyi, yang hidden di balik aktivitas Anda melakukan aktualisasi itu. Gitu ya adik-adik ya. Nah, Anda konsisten punya pikiran dan mindset yang begitu, perspektifnya, maka Anda diam, yang penting kerja profesional, tenanan, nek ono masalah ya digoleki solusine, konsisten begitu, maka orang akan melihat, wah ini keren iki walaupun cah anyar, CPNS, wah ini luar biasa. Nah, semoga luar biasanya tidak hanya saat menjadi CPNS. Besok ketika Anda sudah dijadikan dan dianggap senior di tempat tugasnya, seperti Anda melihat rekan-rekan di tempat Anda bertugas, kawan-kawan Anda, kolega Anda, junior Anda akan membuat komentar. Oh ini loh, nek pengen ngerti contohnya guru yang profesional, iki delok wae Mas Goni, Mas Hasan. Nah, misalnya begitu. Oh, kalau mau lihat contoh dosen yang profesional, ini lo lihat gitu adik-adik ya. Itu buah positif dari pelaksanaan habituasi. Sehingga yang muncul ya tadi karakter atau profil PNS yang profesional. Yang tidak hanya mendahulukan menagih haknya, tapi abai dengan mutu kewajiban yang ditunaikan. Gitu ya adik-adik ya. Oke. Nah, kalau sudah begitu, sekarang kita lihat. Sebentar. Oke, kita lihat nih. Nah, proses habituasi itu gambarannya begini, adik-adik. Sorry. Nah, gambarannya begini. Anda itu mengikuti latsar
dari hasil pengetahuan-pengetahuan yang Anda dapat melalui FOOC maupun dari pertemuan virtual di sinkronus dan tugas-tugas asinkronus, akhirnya Anda diminta untuk membuat rancangan aktualisasi, dibimbing, termasuk dengan konsultasi mentor, gitu nggih. Jadi Anda mendapat dua pendampingan nih. Dari balai Anda mendapat layanan coaching, kebetulan naik kelompok 2 ya dengan saya, di tempat tugas masing-masing, pastikan Anda selalu konsultasi dengan mentor. Sudah tahu mentornya atau belum? Biasanya mentor itu atasannya. Nah, kalau di madrasah ya mesti kepala madrasahnya gitu ya. Tapi nanti kalau yang di kampus, kalau KUA ya berarti biasanya kepala KUA-nya. Atau mungkin dalam hal berhalangan kepala KUA bisa jadi nanti penghulu senior gitu ya. Kalau di kampus mungkin nanti ya dekannya, kajurnya, atau siapa yang didelegasikan. Tapi belum pernah saya mendengar kalau dari kampus itu coach apa namanya mentornya terus rektornya itu kok jarang gitu ya. Oke, nanti Anda lakukan. Nah, ini adik-adik, Anda saat sudah selesai seminar, waktu Anda untuk aktualisasi hanya sekitar 30 hari. Maka mulai sekarang Anda mulai berpikir, apa sing iso tak lakoni, apa yang bisa saya selesaikan, dan itu tanggung jawab saya di masa 30 hari. Jadi ojo merencanakan yang tidak bisa selesai dalam waktu 30 hari. Mengapa? Karena nanti Anda harus melaporkan, gitu ya. Anda melaporkan hasil dari rancangan Anda ketika diimplementasikan, kuwi kaya ngopo hasilnya. Nah, kalau itu polanya sudah Anda pahami caranya, nah akhirnya ini harapannya menjadi pola selanjutnya, gitu ya. Sehingga Anda menjadi profesional dengan kebiasaan yang sudah terlatih sejak mengikuti Latsar CPNS ini. Nah, wis terlatih, ya sudah, itu berarti menjadi karakter Anda sebagai abdi masyarakat. Kira-kira gambaran habituasi itu begitu, adik-adik. Dipahami nggih? Oke, sekarang saya lanjut dengan aktualisasi ini yang jelas nanti Anda mendapatkan pendampingan dan pembimbingan ya. Nanti ada proses berapa tadi? Ke depan 3 kali, gitu ya. 3 kali pendampingan, 3 kali pembimbingan. Nah, dengan pendampingan dan pembimbingan itu nanti Anda fokus pada menyiapkan rancangannya. Sebentar. eh, Ya wes, gitu saya langsung ke sini saja. Ben lebih jelas. Hmm. Oke, baik. Adik-adik, ini sekarang Anda itu di hari yang ke-12 ya, sejak mengikuti Latsar ini ya, yang ada mulai dari pembukaan sampai hari ini, Anda hari ke-12 ya, adik-adik ya. Nah, nanti agenda kita seperti ini. Seperti yang Anda lihat itu. Sudah nampak kan? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, jadi nanti mulai besok gitu ya sampai dengan hari ke-20, saya nggak hafal tanggalnya ya, kok hitungannya hari aja. Ini hari ke-12, mulai besok sampai hari ke-20, sorry, ya hari ke-20 ya, yang nomor 9, yang nomor 10-nya abaikan gitu. Kalau pembekalan habituasi ki somben, jek suwi gitu ya. Jadi nanti Anda selama hari ke-13 sampai hari ke-20 ya, tapi nanti di pertemuan terakhir kita di hari ke-19 Anda harus sudah menyelesaikan rancangan aktualisasinya. Itu ya. Nah, rancangan yang harus Anda siapkan itu produk utamanya berupa semacam proposal, tapi ini bukan kita namakan proposal ya, kita namakan rancangan aktualisasi. Nah, nanti akan saya tunjukkan seperti apa gambaran model apa ya, semacam sistematika penulisannya, walaupun itu tidak fix, tidak harus begitu, boleh ada modifikasi. Neng nek mau pakai model itu ya boleh. Kalau dari LAN sebenarnya tidak ada ketentuan baku, tapi komponennya yang harus ada. Terus nanti Anda besok saat seminar itu Anda harus seminarnya bukan dengan menayangkan
rancangannya dalam bentuk PDF ya. Jadi nanti yang diupload dalam bentuk PDF itu, tapi Anda buat PowerPoint. Dan dari 4 periode sebelumnya itu waktu untuk paparan Anda singkat sekali ya, adik-adik ya. Antara 7 sampai 10 menit dok. Makanya nanti latihan ya. Latihan untuk bisa presentasi dengan waktu kurang dari 10 menit. Latihannya aja 10 menit. Jika perlu kurang dari 10 menit, tapi Anda fokus menyampaikan hal-hal yang esensial gitu ya. Nanti yang esensial apa nanti kita tunjukkan. Nah, nanti hari ke-16 kita akan pertemuan lagi, hari ke-19 kita pertemuan lagi, dan seterusnya gitu. Oh, ini hari ke-12 ya. Sorry, hari ini kita hari ke-11 gitu. Hari ke-12-nya besok sudah mulai coaching ya. Hari ke-21 Anda seminar. Nah, tentang 21-nya apakah nanti jadi tanggal 18 atau mundur, tunggu saja info. Yang penting bahannya siap dulu. Oke, nah untuk hari ke-12 ya adik-adik ya, terutama di hari ke-13, berarti mulai besok nih, Anda mulai harus sudah paparan. Ini nanti saya tidak akan, harusnya gini, kan mestinya Anda itu pakai Collabjar gitu ya, LMS-nya ya, standarnya dari LAN itu LMS-nya pakai Collabjar, itu aplikasi milik apa namanya, miliknya LAN. Tapi karena sekarang sedang kolaps, sedang trouble gitu ya, maka kita menggunakan LMS balik diklat yaitu BLC. Nah, kalau di BLC sepertinya tidak harus Anda mengupload per hari gitu ya. Tapi kalau misalnya di kelompok lain ada yang upload per hari, ya nggak apa-apa. Nanti Anda ikuti saja gitu ya. Tapi intinya ini, Anda pertama ya harus punya isu yang 5 itu. Jadi Anda mencari banyak isu tapi fokus 5 saja. Setelah itu Anda tapis dengan APKL dan USG gitu ya. Terus nanti Anda di dalam rancangan itu mendeskripsikan isunya seperti apa. Gitu ya. Andai kata diupload ya itu di hari ke-13. Terus setelah itu isu utama atau core isunya Anda eh, analisis dengan Fishbone. Masih ingat ya? Terus setelah itu dari isu terpilih tadi Anda merumuskan judul. Apa beda antara core isu dengan judul? Kalau core isu berarti statement negatif, kurang optimalnya apa gitu ya. Nah, kalau judul maka Anda memunculkan apa gagasan untuk mengatasinya. Misal, Anda memanfaatkan teknologi digital, gitu ya. Rupanya selama ini ada layanan yang tidak optimal. Layanan entah kalau itu terkait dengan bimbingan pernikahan, terkait dengan minat atau kemampuan siswa, atau apa, yang layanan apa, maka Anda judulnya kalau core isu harus kalimat negatif. Neng nanti sudah menjadi judul, maka kalimatnya menjadi misal nih, optimalisasi layanan apa melalui pemanfaatan apa. Nah, nanti gitu ya. Ini bedone antara rumusan core isu dengan judul RA atau judul rancangan aktualisasi. Gitu ya, adik-adik ya. Nah, nek wis nggawe judul, sudah tahu masalahnya apa, gagasan Anda untuk mengatasinya itu apa kegiatannya. Nanti Anda buat matrik itu ya, ada matrik itu. Kegiatannya Anda punya berapa? Saya ingatkan kegiatan Anda itu harus mulai dari persiapan. Persiapan itu ya nanti harus ada konsultasi dengan mentor gitu ya. Terus nanti membuat perencanaan, mungkin Anda perlu mengumpulkan data atau informasi. Nah, setelah itu apa? Masuk pada apa yang Anda tawarkan untuk mengatasi masalah itu. Nek iso nanti kegiatan Anda itu diurut ke ya. Ini misalnya Anda mau memaksimalkan layanan informasi di kantor Kemenak, maka nanti ya kudu menyiapkan pakai apa itu entah pakai platform tertentu kah, pakai medsos kah, berarti nek urung duwe medsos yang gawe medsos dhisik, nyiapke konten, menginput konten dan seterusnya. Jadi tahapannya urut gitu ya, orang mencolot-mencolot biar nanti cara kerja berpikir Anda itu terlihat lebih sistematis gitu ya. Dah, terus nanti setelah ditentukan kegiatannya, terakhir nanti ada semacam apa ya, adik-adik tahapan monitoring evaluasi dari semua tahapan Anda itu
seperti apa keterlaksanaannya. Apakah sesuai dengan rencana atau ada kendala, hambatan? Karena nanti Anda harus menjelaskan apa langkah mitigasi Anda ketika Anda sejak awal sudah bisa memprediksi, oh ini nanti kemungkinan ada kendala begini nih. Nah, andai kata kendala itu muncul, apa mitigasi yang bisa Anda siapkan? Gitu ya. Oke, terus nanti setelah itu Anda menghubungkan yang tadi kita diskusi di awal itu ya. Anda melakukan kegiatan apa, tahapannya seperti apa, outputnya apa. Nah, terkait dengan output dan apa yang Anda lakukan itu merupakan aktualisasi atau terhubung dengan nilai-nilai dasar berakhlak yang mana. Apakah dengan loyalitas, apakah dengan akuntabilitas, ataukah dengan yang lain, gitu ya. Jadi itu nanti per tahapan dalam masing-masing kegiatan. Ya, adik-adik ya, harus ada analisisnya itu. Oh, ini terhubung dengan misalnya integritas, karena nanti akan melakukan ini, nanti seperti itu nanti Anda jelaskan, gitu ya. Nah, kalau mau ditambahi lagi, apa relevansi apa kinerja yang Anda lakukan itu, aktivitas yang Anda lakukan, sumbangsihnya dalam mendukung visi misi lembaga Anda itu seperti apa. Gitu ya adik-adik ya, bisa dipahami ya. Oke. Terus berikutnya, nah itu Anda bekerjanya dari situ dulu, gitu ya. Dan apa yang saya sampaikan itu sesungguhnya nanti isinya bab 2 gitu. Jadi nek itu sudah clear berarti Anda sudah nyicil bab 2. Itu ya. Nah, nanti nek itu sudah jelas baru Anda mulai membuat bab satunya. Jadi ojo diwale, ojo mikir bab siji sik. Bab siji ki gampang gitu. Tapi bekerja dan berpikir kita mulai dari bab 2. Ada masalah apa, penyebabnya apa, solusi ini piye, relevansinya dengan tusi kita dengan nilai-nilai berakhlak dan seterusnya itu seperti apa sampai nanti karena Anda punya sekian kegiatan, tahapannya ini, outputnya ini, maka harus ada jadwalnya. Gitu ya, jadwalnya, yo jadwal di masa habituasi. Maka nanti cek jadwal latsar Anda itu. Anda mulai punya waktu untuk habituasi itu terhitung kapan, berakhir kapan, lah nanti ditoto waktu nih. Gitu ya adik-adik ya. Nah, nek wis rampung, mengko disiapke untuk apa nama tinggal melengkapi dengan penutupnya. Makanya nanti gini, untuk bagian pendahuluan itu isinya Anda cerita em, ada jadi bolehlah cerita dari kondisi ideal layanan di tempat Anda itu harusnya bagaimana, harapan masyarakat itu seperti apa, tapi rupanya faktanya bagaimana, ada masalah apa yang dihadapi oleh apa mungkin unit kerja Anda atau Anda sebagai guru gitu ya, sehingga itulah yang memotivasi Anda untuk mengatasi dan memberikan opsi untuk mengatasi masalah. Maka nanti cetok nek sudah Anda beri pengantar begitu, tujuan Anda diaktualisasi itu apa? Manfaatnya untuk siapa saja. Jadi nanti nek manfaat dicetakke nggih, manfaat untuk lembaga atau organisasi apa? Manfaat untuk Anda apa? Manfaat untuk stakeholder Anda apa? Plus siapa lagi yang merasakan manfaat yang Anda bisa kontribusikan. Terus luang lingkupnya apa? Itu ya, Adik-adik ya. Deskripsi organisasi wis rasa tak warai wis paham itu ya, nanti tanya aja. Oke. Nah, nanti Anda hari ke-19 di coaching yang ketiga itu Anda rancangannya kudu wis dadi gitu ya, kudu wis dadi. Nah, nanti kita seminarkan, bukan kita seminarkan, Anda saya minta untuk paparan, walaupun mungkin tidak bisa semuanya ya, waktu nemong terbatas gitu. Setelah itu nanti kalau ada saran-saran, walaupun mungkin bukan Anda yang saya beri saran, karena Anda belum sempat paparan, makanya nanti nek iso gentenan nggih, yang besok presentasi, besoknya lagi nek iso yang presentasi sing urung pernah gitu. Jangan sampai ada di antara Anda yang sama sekali belum pernah paparan gitu. Sing rugi Anda sendiri. Nek saya siapapun saya fasilitasi gitu ya. Jadi merasa rugilah kalau tidak bisa sama sekali menggunakan 4 kali pertemuan untuk paparan. Gitu nggih. Ora ketang pisan kudu ini biar Anda dapat input dari saya.
Itu hak Anda, ya. Terus nanti nek wes setelah pertemuan terakhir kita hari ke-19, kalau ada catatan itu rancangan Anda saya anggap masih draft, maka revisilah sesuai saran. Gitu nggih. Nek wes, nah Anda lengkapi dengan membuatkan PowerPoint-nya. Nah, iso PowerPoint ini ya yang kreatif, apalagi katanya tadi Smart ASN kok. PowerPoint ini isinya Power Word, isinya rancangan di copy, kebak kabeh sing maca ngeluh. Gitu ya. Anda nggak usah panjang lebar. Jika perlu itu wong cah nom-nom pakai Canva apa-apa yang menarik, foto-fotomu sing do mesem-mesem itu ya dimunculkan di situ gitu ya. Tapi fotonya atau apa elemen-elemen dukungnya itu bukan untuk alay gitu ya. Tapi untuk betul-betul menunjukkan Anda itu keren dalam membuat paparan untuk presentasi gitu. Nah, ini boleh dicatat nih. Besok saat paparan yang terutama gini, ora usah kabeh mbok lebokke. Waktu Anda berapa tadi untuk paparan seminar? 7 sampai 10 menit, Maksim, Bu. iya, Maksimal 10. maksimal itu 10 menit. Malah kemarin itu saya memberi batas cuma 7 menit loh. Gitu ya, karena waktunya terbatas banget gitu. Nah, maka nanti saran saya nggih, judul jelas. Wes engko nek paparan niku ora usah cerita panjang lebar, langsung saja. Saya siapa, tugas saya apa, judul saya ini langsung wae. Latar belakangnya apa? Buat poin-poin. Satu poinnya apa? Dua poinnya apa? Ojo mbok copy paste isine iku ya. Awas anggar sesuk ono sing ngono ya. Nah, satu setelah latar belakang gitu ya. Boleh Anda sekilas tujuan, tapi nggak usah dibaca detail banget, apa mana buat tambahi penjelasan kesuwen, gitu ya. Cukup nanti ditayangkan gitu. Nah, yang terpenting sebenarnya itu langsung ke APKL, adik-adik, ya. Langsung APKL, lanjut USG, terus setelah itu yang penting lagi apa? Fishbone, fishbone kudu cetok, gitu ya. Setelah fishbone lanjut ke Anda punya gagasan apa, nggak usah langsung ke gagasannya, langsung matriknya malah lebih efektif gitu, langsung matrik gitu ya. Atau kalau membuat neng menurutku kesuwen gitu, dari yang saya lihat itu mending urutannya gitu, judul, terus setelah itu Anda memberikan apa latar belakang sidik gitu ya, termasuk tujuannya, manfaatnya, tapi itu narasinya sidik, baik tayangkan sekilas saja, nggak usah penjelasan tuwo-tuwo. Pemenang nek menjelaskan karo ambekan dowo terus gitu kesuwen itu entek waktu nih. Ya, saya biasanya kalau mendampingi seminar itu saya pakai timer gitu. Nah, jadi ben iso ngukur dhewe. Nah, setelah itu langsung APKL, USG, Fishbone, langsung matrik, jadwal, wis rampung. Itu aja. Ya, kalau mau apa kendala dan rencana mitigasinya apa mau ditampilkan boleh gitu. Tapi yang terpenting tadi utamanya judul, apalagi tadi APKL, USG, Latar belakang. Fishbone, matrik, jadwal. Nah, itu yang paling utama ya. Jadi Anda kalaupun membuat itu fokuskan ke sana saja. Gitu ya, adik-adik ya. Baik, berarti nanti sistematikanya yo ini. Itu ya, bab 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, saya tak tunjukkan, walaupun ini belum waktunya untuk Anda membuat sekarang, tapi ben Anda itu apa mempersiapkan dan noto nggawe nggawe rancangan yang seperti itu. Saya bentar ya, tak carikan mana kemarin. Saya tak tunjukkan ya, contoh-contoh eh mana ya? Ini saya agak cepat ya, nggak apa-apa. Tapi dengan cepat ini saya yakin Anda bisa menangkap kok. Nah, contoh lah. Eh, dan nampak ya, adik-adik ya. Ini saya screenshot saat ada peserta yang seminar. Nah, PowerPoint nek ngene iki kan ya nyeneng gitu. Tulisannya ora kebak, tapi fokusnya jelas. Gitu ya, adik-adik ya. Daripada dia sing gawe ini kuwi, model-model begini ini boleh lah diambil sebagai inspirasi gitu ya. Terus mau saya tunjukkan adik-adik. Ya wis. Bentar. Saya selalu merekam itu biar nanti iso tak tunjukkan ke temannya seperti apa yang inspiratif gitu. Eh,
Ngono ki mau kan yo rak nyenengke to. Delok ijal ngene iki model ngene iki aja mbok tiru sesuk ya. Iki elik banget gitu. Ya wes, Anda kan paling rak kenal bocah itu jadi nah iki contoh sing nyenengke iki modelnya gini nih. Nah, ini contoh yang saya menyarankan Anda membuat ini dia pakai Canva ini. Ini guru MI loh iki. Jadi sing tugasnya apalagi nek sing prakom kok ngantek engko paparane ora menarik ya awas sih gitu ya. Nih, dia pakai foto-foto tapi nggak alay gitu. Lagi ya. Nih, loh, ini kan yo apik toh, di sawang kan yo nyeneng gitu, ya. Terus lagi ini solusinya dan seterusnya. Wes, itu contoh saja. Contoh yang semoga memotivasi dan memberi inspirasi Anda besok saat mau membuat apa paparan, gitu ya, adik-adik ya. Oke, sediluk ding. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Apa wis cetok kabeh? Bu, izin bertanya untuk Boleh, boleh. penyusunan judul, Bu. Heeh. Jadi tadi hari ke-15 penyusunan judul rancangan Eh, aktualisasi. Terus. Nah, ini misalnya kita menggunakan platform apa itu harus secara spesifik ya, Bu, disebutkan. Ya, Jadi ya misalnya boleh begitu. Google Docs gitu. Ya, disebutkan Google Docs gitu ya, secara spesifik. Bukan Google Works kan ada spreadsheet, ada Google Docs dan lain-lain. Ini kita misalnya Microsoft Word, tapi yang versi Google-nya itu Google Docs gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau apa namanya? Apa? Anda apa? Yang mau diangkat apa? Misal nih, rencana Anda apa? Ini sih Bu, membuat perencanaan. Jadi perencanaannya kan biasanya pakai Microsoft Word, tapi ini melalui digital. Boleh Jadinya aja. kan bisa diakses dimanapun gitu. Ya nggak apa-apa. Anda menggunakan konteks memanfaatkan apa namanya platform digital. Ngono tok ra apa-apa Mbak. Nanti Anda beri penjelasan di dalam tubuh naskah rancangannya bahwa platform digital yang Anda maksud itu nanti menggunakan inilah. Di mana memperlihatkannya di tahapan kegiatan mau tuh Mbak. Di tahapan kegiatan gitu ya. Jadi harus nampak tapi tidak harus dia nongol sejak dari judul gitu. Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi, G. Ada lagi yang mau nanya? Silakan yang lain. Belum ada? Ngapunten, Boleh, Mas. jujur. Ya, bayangannya tadi sih yang dijelaskan sudah lumayan ada gambaran. Cuma nanti Mm-mm. langkah yang pertama dibuat untuk hari ini apa kira-kira, Bu? Mulai hari ini Anda ngefike isunya, Mas. Jadi Oh, bekerjanya dari isu ya, adik-adik ya. Jadi pertama pastikan Anda sudah memilih 5 isu. Lah, tentang isunya ini tetap masih isu yang kemarin kita saat di agenda 1, atau Anda sudah mencari isu lain atau bahkan ada mandatori dari pimpinan. Boleh, gitu ya. Kalau misalnya Anda tetap menggunakan isu yang lalu, pastikan sudah Anda perbaiki seperti saran-saran yang saya berikan. Kan yang lalu saya memberi saran-saran toh. Lu kok ngono, iya. itu agak sebab. Coba dampaknya opo. Nah, itu yang Anda rumuskan. Pastikan semuanya pakai lokus tempat tugas Anda. Nggak boleh ono isu kok nggak ada lokusnya. Kan gitu-gitu ya kemarin ya. Nah, nanti Anda beri skor di APKL. Saya memberi pengingat gini, kok sesok nek konsultasi benora anu ya mengulang. Pastikan yang Anda jadikan isu utama atau nanti yang ranking 1 baik di USG atau di APKL itu skornya tinggi yo. Ojo ono APKL USG kok jadi isu nomor 1 ki Anda memberi skor 2, 1 apa meneh, 3 wae ojo. Jadi pastikan yang nanti di peringkat 1 itu skornya maksimal kabeh rak popo, kalaupun ada dikurangi angkanya 4 gitu. Karena apa meneh nanti di aktual, aktualnya buka loro itu nanti si penguji akan berpikir berasumsi loh kok loro, nek loro berarti kan tidak terlalu aktual. Ngapain ngangkat isu tidak aktual kok jadi isu utama gitu ya. Jadi
Saya nggak tahu proses Anda itu untuk menentukan angka 45 kan memang saya kemarin bilang gini terserah Anda yang tahu, tapi yojo sak-sai gitu ya. Jadi ada rasionalisasi. Walaupun bisa jadi Anda mengambil sisi pragmatis. Pokoknya aku iki, anak wis nganggo pokoknya yo angkamu sesuaikan gitu ya. Heeh, gitu Ini ya. Bu, satu lagi boleh Bu? Boleh, boleh. Terkait penentuan isu 5 isu itu Mm, misalkan, mm, mm, itu kalau kemarin kan yang dicontohkan kayak sekitar yang ada di madrasah gitu, mm, misalkan kita guru yang di madrasah. mm, mm, Kalau mm, misalkan mm. kita mengkerucut 5-5-nya itu berkaitan dengan misalkan saya guru bahasa Arab, berarti terkait pembelajaran bahasa Arab itu boleh enggak Bu? Boleh, boleh. Nggih, malahan sing apik kuwi yang terhubung dengan tusi utama Anda atau tusi tambahan. Jadi kemarin itu ada angkatan berapa itu ya? Dia itu sebenarnya guru, tapi dia itu mau apa ya, menawarkan kegiatan yang arahnya adalah ada ini bagaimana agar siswa di madrasah itu bisa disiplin gitu. Jadi dia membuat kegiatan yang macam-macam dan saya awalnya berpikir, loh, ini apa tugasnya? Oh, rupanya dia punya tugas tambahan sebagai satgas di situ, di madrasah yang bertanggung jawab terhadap kedisiplinan. Nah, maka walaupun guru merambah wilayah yang bukan tusinya guru kira popo, karena ada alasan apa? Dia menjadi satgas. Makanya ketika nanti koordinasi tim, apa, ya memang dia bagian dari tim itu, ya rapopo gitu, ya. Gitu ya, Terima Mas kasih Hasan Bu. ya. Nggih, Heeh. nggih Bu. Oke. Terima Apa kasih ada Bu. lagi yang lain? Izin Bu, saya izin bertanya. Boleh Mbak Intan, apa? Tapi terkait dengan core isu yang akan saya mau ambil, boleh Bu? Kenapa? Itu kalau misal saya sebenarnya tuh di bagian saya itu udah ada sudah ada pemanfaatan Google Drive, cuma Mm, pemanfaatannya belum optimal. Nah, mm. saya mau mengambil isu optimalisasi pemanfaatan Google Drive itu. Boleh nggak Ya, sih Bu? nggak apa-apa, tapi Oh nanti ya, itu kan nanti apa namanya gagasan Anda ya, iya, judulnya nanti itu. iya, Tapi nanti untuk rumusan isunya jangan kurang iya, optimalnya, jangan iya, itu, iya, jangan kurang optimalnya platform tadi iya, gitu. Ya, tapi iya. apa dampak dari ketika ada Google Drive nggak dimanfaatkan gitu. Oh Jadi iya, baik. kurang optimalnya layanan apa gitu ya. Anda di mana Iya, Mbak? Saya baik. lali Di aku. UIN Saizu Bu, Purwokerto. Nah, di Saizu, Iya. Mm-mm. sebenarnya ada dan disiapkan Google Form itu apa? Untuk apa? Gitu ya? Atau Untuk Google Drive itu untuk oh apa? ya, Nah, nah, eh, maka layanan yang saya tanyakan itu seperti apa kondisinya ketika tidak pakai apa Google Form atau Google Drive itu Mbak. Jadi oh ya, belum baik. optimalnya apa. Nah, nanti Mm-mm. di fishbone-nya di bagian material itu Anda cantumkan gitu ya. Oh ya, Belum baik Bu. memanfaatkan teknologi digital. Mm. Gitu. Nah, Nanti di baik Bu. bagian metode layanannya masih manual, gitu toh Mbak. Nah, Lah baik di Bu. bagian apa mennya mungkin petugasnya yang bagian layanan itu tidak terampil teknologi, pemanfaatan teknologi atau apa gitu. Ya, jadi Baik nyambung Bu. kabeh. Ya, Nah, baik adik-adik Bu. ya. Jadi Terima men kasih. material metode value itu harus bisa ketemu benang merahnya. Lalu Anda ketika memberikan solusi dengan kegiatan-kegiatan itu harus iso dihubungke Anda memberi solusi itu kegiatan itu ki jane ngatasi penyebab yang mana tadi? Penyebab dari men kah? Penyebab dari metode kah? Dari material kah? Atau dari value? Dengan catatan ini Anda punya kewenangan. Itu terutama ya, Jolali, sampai anda mengintervensi dari bagian men-nya ternyata tidak terampil memanfaatkan teknologi. Nah, kegiatan Anda melakukan atau mengadakan pelatihan, tiba bayangan Anda yang melatih wong liya. Loh, lah duitnya sopo, saka sopo gitu, ya toh? Atau Ya, Bu. Anda sendiri. Nah, Anda perlu berpikir, Anda itu CPNS. Kira-kira nanti kalau Anda yang melatih, memungkinkan apa tidak? Didukung pimpinan atau mentor apa tidak? Nah, makanya perlu di tahapan kegiatan Anda, pertama pastikan konsultasi dengan mentor. Supaya nanti yang Anda lakukan, semuanya itu nanti di bawah tanggung jawab mentor, anu adik-adik. Makanya pastikan misalnya terkait dengan anggaran, anggarannya ono apa ora, nek ra ono yo aja kuwi. Nah, kemarin itu ada yang lucu.
karena di situ pegawainya atau petugasnya kurang. Nah, kegiatannya apa? Coba kegiatannya ada menambah personel. Lalu DWE CPNS pakai ketompo kok wis arep pengadaan personel gitu. Nah, itu namanya melampaui kewenangan, melampaui batas kapasitas. Gitu nggih? Dipahami nggih? Oke, masih ada lagi? Ya. Terima kasih, Bu. Oke, Ya, sama-sama. mohon izin bertanya Ibu. Oke, nggih Mas, Ya. monggo. Bu, jadi rencana saya kan mungkin mau membuat ini nih, Bu, aplikasi sistem manajemen pendataan potensi siswa berbakat nih Bu. Mm-mm, Nah, di situ mm-mm, mungkin kan dalam satu agendanya itu ada kegiatan pelatihan nih Bu, pelatihan mm, penggunaan aplikasi. Berarti itu mm-mm. boleh atau Lah, sing mbok latih sopo, sing latih sopo. Yang latih Mas Goni sendiri. iya, yang latih saya sendiri Nah, Bu. saya tidak apa-apa. Maka nanti apakah itu memungkinkan sasarannya siapa, Anda perlu konsultasi dengan mentor. Gitu ya. Nanti andai kata memang kudu ngono, minimal sosialisasi, Anda didukung, Anda diberikan disposisi untuk melakukan itu. Jangan sampai lu anyar kok arep ngelatih senior. Nah, jangan sampai ada ketersinggungan. Gitu ya. Benorado tersinggung, maka pastikan langkah Anda direstui, di ACC, didukung oleh pimpinan. Gitu ya, Mas? Ya, insya Oke. Allah Bu. Terima kasih. Terus tadi lo ya, tahapan langkahnya yang urut ya, aja molak-malik gitu ya. Diurut ke gitu. Biar bisa ini kudune apa sih, nek bar iki terus apa meneh gitu. Jadi belajar berpikir sistematis, bekerjanya ya ben sistematis. Gitu ya, biar efektif nanti project Anda. Ada lagi yang mau nanya? Cukup? Nek wis cukup ya sudah, kita sudahi gitu ya. Oke, adik-adik semoga pertemuan kita ini mungkin durasi waktunya nggak lama. Lama pura ya. Iki mau mulai jam berapa kita? 1 jam ya. Kurang lebih sudah 1 jam kita ya. Urung ngono malahan. Tapi semoga efektif. Anda sudah punya pahaman yang cukup komprehensif, holistik. Nah, sesuk kita apa namanya? Kita lanjut dengan paparan Anda, isune opo, APKL, USG, dan Visbo-nya bagaimana. Saya ingatkan ya, nek nggawe USG, ojo sing neko-neko, kok USG, yang ini apa, Visbon. Visbonnya ojo sing aneh-aneh, panahnya kudu cetha ya. Boleh Anda memanfaatkan Canva dan liyane, dadine apik, neng bener. Kudune apik bener. Elek bener, apa gitu ya. Jadul ora apa-apa, jangan gengsi gitu. Tak tunjukkan contoh yang eh, kreatif dan betul. Nah, makanya itu inspiratif. Sebentar. Nah ya. Ini kemarin ada yang bagus ini. Bentar. Eh, bentar sebentar. Mana ya? Hmm, Kan ini ya, bentar, bentar. Apa pas kucing ya kemarin ya? Eh, kok hilang? Saya nyimpennya di angkatan berapa itu ya? C. Ini, ini, mana ya? Ki contoh yang jangan dicontoh, biar aja. Contoh jangan dicontoh ini. Nah, udah nampak ya, adik-adik ya, tak gede wis. Nah, ini ketoknya api toh, gaya toh, ting salah. Api gaya neng salah, gitu. Kenapa? Panahnya orang ono, ya toh? Nah, harusnya yang garis-garis merah itu ono panah menuju ke yang warna hitam. Terus ini tulisan-tulisan guru belum ini, belum itu. Ya, ini kudune ono panah menuju ke sini. Itu prinsip penting itu. Ya, itu ya, adik-adik ya. Saya tak golek nanti ya sing apik ini ya. Eh, nah, iki barang iki gaya ning ya kleru gitu. Panahnya ra cetha. Ya toh, adik-adik ya. Nah, ini saya memberikan pengalaman dari rekan Anda. Nah, iki barang iki ya ra cetha. Fishbone kok kaya ngene iki lho piye iki. Ya. Nah, ini aja ditiru. Nah, iki apik iki sederhana tapi bener. Gitu toh.
Ya rada ono modifikasinya. Artinya bener itu gini loh. Ini panahe mrene, iki panahe mrene, ini penyebabnya ke sini. Ini nek butuh penjelasan lanjut ya kayak panah menuju ke sini. Jadi ijo itu penjelasan merah ini mergo merahe rung patek cetha. Gitu ya adik-adik ya. Wes, ini aja contohnya arep modifikasi mau ada ben ketok apik boleh ning kudu bener. Yang penting bener. Nah, ini contoh yang bener iki. Iki simple, apik, bener. Timbangane sing mau. Ndi mau? Mana tadi ya? Ah, iki ngene iki. Ora cetha. Oke ya, dah itu aja. Semoga itu apa inspirasi untuk Anda nanti biar Anda tidak melakukan pengulangan sejarah yang sing ora apik gitu ya. Jangan Ibu menjadi pelaku permisi, izin. berikutnya, engko tak nggo contoh anu angkatan berikutnya gitu. Nek ngekeki contoh inspirasi kudune sing apik ya. Gimana, Mbak Chris? Ya, Ibu mohon maaf. Izin memastikan kembali untuk yang kita persiapkan buat besok itu persis seperti rancang agenda 1. Kayak agenda siji biar clear Termasuk dulu. termasuk yang Termasuk rencana bela negara itu, oh Bu. nggak usah, nah itu Rencana nggak aksi usah, bela negara, nggak nggak usah. usah itu ya. Hanya sampai di kegiatan yang Anda tawarkan. Gagasan penyelesaian. Ya, sampai di Baik, gagasannya. baik. Nah, nanti di pertemuan berikutnya itu nek iso wis dilengkapi dengan judulnya apa, matriknya bagaimana, jadwalnya seperti apa, gitu ya. Nah, itu tapi masih potongan-potongan toh. Lah, kok pertemuan terakhir yang hari ke-19 itu Anda sudah menampilkan utuhnya. Atau syukur-syukur malah Anda sudah bisa konsultasi PowerPoint-nya gitu ya. Nah, jadi ini ngatur speed ya. Anda targetnya apa? Eh, kita cuma punya waktu terbatas untuk pembimbingan gitu. Terus koncone ya oke, maka maksimalkan gitu. Misalnya besok Anda sudah bisa sampai ke matrik, ya rapopo. Gitu ya. Nah, oke baik gitu. Clear ya semuanya ya. Oke, baik. Selamat mempersiapkan diri. Kalau begitu, gini aja, kita sepakati aja. Ben Anda punya waktu, besok coachingnya ben ora saya yo ketendapan ning dalan malam aja ya. Besok malam ya. Ya, Bu. Malamnya jam Ya, berapa, Ibu? Jam berapa, Bu? malamnya jam piro? Anda bisa siap jam berapa? Saya itu besok baru turun dari stasiun mungkin sekitar jam 6-an. Saya sampai ke rumah itu ada space waktu sekitar 1 jam. Berarti saya sampai rumah sekitar jam 7-an. Nek jam 8 kewengen apa ndak? Jam Boleh, Bu. 8 saja, Ibu. Jam 8, Bu. Nggak apa-apa ya, jam 8 malam ya. Boleh, Bu. Oke, oke, baik. Nanti saya infokan ke panitia. Panitia naik capek banyak ini ya wis ben yang penting dibuka. Ada yang dijadikan co-host, nanti ditinggal kita sendiri gak apa-apa. Saya yakin Anda siap. Makanya ini nggak apa-apa. Anda pagi aktivitas tugasnya, baru kemudian di sela-sela ini malam kita waktu kita malah rodok bebas gitu kalau malam ya. Oke, baik. Oke, sudah ya. Kita sepakati besok kita ketemu lagi jam 8 malam gitu. Karena besok saya itu masih ada kegiatan di sini, yo jek kudu agenda 1 karo angkatan piro 30 berapa gitu. Wis pokoknya iki isinya menggeh-menggeh banget gitu. Ya wis semoga ono manfaatnya ya. Semangat adik-adik, sukses. Semoga Anda menjadi yang terbaik di tempat tugas Anda. Do your best ya. Semangat ya. Semoga Tuhan memudahkan dan memberkati niat baik kita, ada kemudahan-kemudahan yang diberikan. Kita akhiri dengan doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang Muslim, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih adik-adik bisa meninggalkan room meeting. Silakan recordnya di stop. Saya izin live ya. Oke, terima kasih Oke, banyak. terima kasih, Terima kasih, Bu. Ibu. Mbak Mira.